Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Uzma, NIM 2212017, kelas 1A, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, tugas Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan mereview sebuah novel yang berjudul Memburu Fata Morgana, karya Helena Kolowai dan Wuwun Wiyati S. Di sini saya akan membacakan identitas dari novel tersebut yang berjudul Memburu Fata Morgana, penulis Helena Kolowai dan Wuwun Wiyati S, penerbit Imania, tebal buku 326 halaman, nomor ISBN 9786029764812, cetakan kedua Januari 2011. Sinopsis dari novel ini mengambil tema nyata tentang kehidupan TKW Indonesia di Abu Dhabi. Citra mereka umumnya lekat dengan cerita tentang para pembantu rumah tangga yang menyedihkan dan menggambarkan sisi lain kehidupan dan persahabatan tiga pekerja wanita Indonesia dari sektor yang berbeda dengan segala permasalahan yang mereka hadapi. Dengan latar dan nasib yang berbeda, tiga pekerja wanita Indonesia harus menaklukkan gemerlap dan kekerasan hidup Abu Dhabi. Memburu Fata Morgana mengajak kita menguak apa yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Isi resensi dari novel ini menceritakan tentang Chloe, seorang gadis manja yang selalu bangun siang saat weekend, dan gadis yang mempunyai hobi belanja serta clubbing. Sayang, kisah cintanya bersama Raymond, tunangannya, harus kandas hanya karena tas Hermes. Prihatini alias Entin, teman di masa SMA-nya, mereka dipertemukan di salah satu jejaring sosial yaitu Facebook. Berkat tawaran pekerjaan dari Entin, Chloe pun menuju ke negeri pelarian itu bernama Abu Dhabi. Chloe mendapat pekerjaan di Abu Dhabi sebagai asisten akuntan salah satu perusahaan dari Prancis. Minggu pertama yang berat buat Chloe karena dia harus dipusingkan dengan mencari apartemen. Belum lagi cuaca Abu Dhabi sedang panas-panasnya. Ditambah pula harus bekerja keras untuk menyerap pengetahuan dari Tanuja. Chloe yang biasa ingin sesuatu hanya tinggal memanggil pembantu lalu menyuruhnya, kini nasib sebagai perantau mengharuskan melakukan sesuatu apapun sendiri. Tetapi itu pun tidak bertahan lama. Siti, seorang TKW yang bekerja sebagai office girl di kantor Chloe, kini bekerja part-time di apartemennya Chloe. Entin, si wanita yang penuh energik dan konyol, dia bisa sampai ke Abu Dhabi hanya karena melakukan permainan seperti main jelangkung. Entin mengambil jangka dan diputar secara random, dan kemudian huruf A lah yang menjadi tujuannya. Ya, A itulah Abu Dhabi. Entin yang bekerja sebagai teller mempunyai kekasih berkebangsaan Inggris. Dennis, pria asing berusia lebih tua darinya, adalah kekasihnya, dan tokoh dari Dennis, sebuah tindakan kriminalitas terbongkar, di mana Siti yang menjadi korbannya. Entin, Chloe, dan Siti, tiga wanita yang menjadi penggerak arus cerita dalam novel ini, berada di daerah orang. Tak bisa dipungkiri telah mempererat solidaritas di antara mereka. Masing-masing juga memiliki permasalahan yang terkait satu sama lain. Entin dengan hubungan tanpa nikahnya bersama Dennis, meski tahu resiko yang bakal dihadapi di negara yang menerapkan hukum syariat ini, yaitu Abu Dhabi, yaitu di penjara, dicambuk hingga dideportasi. Namun Entin kekeh dengan konsep hidup bersama. Sementara itu Chloe dengan geger budaya dan pengalaman baru dan unik yang ia temukan tiap hari, termasuk selama ia bekerja paruh waktu di keluarga seorang syekh, tak jauh berbeda dengan Siti yang hidupnya dijerat oleh lintah darat, termasuk mengalami pelecehan seksual yang pelakunya sungguh Kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Kelebihannya, penulis mampu membawakan inti dari buku ini dengan bahasa yang tidak sulit untuk dipahami. Sedangkan kekurangannya, dalam ceritanya lebih banyak pengenalan tokoh. Sekian review dari novel yang saya bacakan. Jika ada kata-kata yang kurang mengerti, saya meminta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.